Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar cerdas, balik lagi di channel Area Eksak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi kita buat dulu ya, misalkan ini ada sebuah segitiga siku-siku. Lalu yang perlu kalian ingat ya, itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Ya, di mana sinus atau sin itu adalah sin demi. Artinya sin itu sama dengan depan dibagi miring. Sedangkan cos itu cosami, di mana cos itu berarti sama dengan samping dibagi miring. Lalu tan desa itu artinya adalah tan sama dengan depan dibagi samping. Jadi untuk mengingatnya, kalian ingat ini ya, sin demi, cosami, dan tan desa. Lalu yang mana depan, yang mana samping, yang mana miring. Nah, perhatikan kembali segitiga di sebelah kiri ini. Ya, kita misalkan sisi yang berwarna merah sebagai Y, sisi yang berwarna hijau sebagai X, dan sisi yang berwarna biru sebagai Z. Ya, dari sini jelas sekali bahwa yang miring adalah yang Z. Ya, jadi ini yang miring adalah yang Z. Lalu kita misalkan ada suatu sudut misalnya alfa, gitu ya, maka sudut ini ya anggaplah sebagai mata. Jadi kalau kalian ini anggap sebagai mata, maka yang dia lihat di depannya itu adalah depan. Ya, ini depannya berarti ya. Jadi lagi sekali ini anggap sebagai mata, dia akan melihat ke depan kan? Nah, jadi ini adalah depannya. Kalau ini depan, berarti ini apa dong? Iya, ini adalah samping ya. Jadi ini sampingnya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini untuk sudut alfa. Sehingga kita bisa buat perbandingan bahwa sin alfa, tadi sin itu apa? Depan dibagi miring. Depannya dia adalah Y, miringnya adalah Z. Sehingga nanti sin alfa adalah Y per Z. Lalu kemudian cos alfa. Cos itu apa? Samping dibagi miring. Ya, sampingnya adalah X, miringnya adalah Z, sehingga cos alfa adalah X per Z. Sedangkan tan alfa, tan itu apa? Depan dibagi miring, depan dibagi samping ya. Sehingga depannya itu adalah Y, sampingnya adalah X, sehingga tan alfa adalah Y per X. Lalu sekarang bagaimana kalau sudutnya kita ubah di sebelah sini? Ya, anggaplah namanya sudutnya beta. Maka sisi miringnya selalu sama ya. Yang berubah adalah depan dan samping. Jadi anggap ini mata lagi sekali, maka ketika dia melihat ke depan ya, ini depannya dia berarti kan, sehingga X-nya adalah depannya dia, begitu ya. Kalau ini depannya dia, berarti yang merah ini adalah sampingnya dia, ya, sampingnya si sudut beta. Lagi sekali depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari sin beta. Sin itu apa? Depan dibagi miring ya, depannya X, sampingnya Y. Depan dibagi miring ya, depannya dia X, miringnya adalah Z. Sehingga sin beta adalah depan dibagi miring adalah X per Z. Sedangkan cos beta adalah samping dibagi miring. Ya, sampingnya Y, miringnya Z. Sehingga cos beta adalah Y per Z. Lalu tan beta, tan itu adalah depan dibagi samping. Ya, depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Sehingga tan beta adalah X per Y. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dan beta pada segitiga berikut. Perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Kita lihat bahwa sisi miringnya belum diketahui ya. Kita perlu mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sisi miringnya, kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Jadi, sisi miringnya bisa kita cari dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat ya. Jadi kita pakai Pitagoras saja biasa. Sehingga sama dengan akar 64 ditambah dengan 225 ya. Sama dengan akar berapa tuh? 982. Akar 289 itu adalah 17. Sehingga ini adalah 17 cm. Alangkah baiknya kalian sudah hafal triple Pitagoras yang kalian diajarin pas SD sama SMP ya. Jadi triple Pitagoras ya kita buat dulu. Triple Pitagoras itu ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, dan 9, 40, 41 ya. Dan ada lagi sebenarnya, tapi yang umum yang sering keluar adalah yang ini ya. Dan juga kelipatannya. Jadi misalnya nih ya, 6, 8, dan 10 itu merupakan triple Pitagoras dari bentuk dasar 3, 4, 5. Ya, ketiganya dikali 2 semuanya, maka kita punya bentuk 6, 8, dan 10. Jadi kalian cukup hafalkan bentuk dasarnya. Untuk kelipatannya ya gampang aja, tinggal dikali berapa gitu kan. Well, kita balik lagi ke soal ya. Sehingga di sini kalau kita ingin mencari sin alfa,
ya, sin alfa. Perhatikan di sini, ini alfa di sini ya. Maka mata ini memandang ke depan. Sehingga depannya dia adalah 8. Kita ingat lagi, sin itu adalah depan dibagi miring, ya kan? Sehingga sin alfa sama dengan 8/17. Depannya 8, miringnya 17. Oke? Lalu cos alfa. Cos alfa. Cos itu apa? Samping dibagi miring. Ini depannya alfa, maka ini sampingnya si alfa. Ya, sehingga samping dibagi miring. 15/17. Kemudian tan alfa. Tan itu apa? Depan dibagi samping. Ya, depannya adalah 8, sampingnya adalah 15. Sehingga jawabannya adalah 8/15. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ke beta ya, sudut beta. Bagi beta, dia memandang ke depan, berarti depannya dia ini adalah 15. Ya, maka sampingnya adalah 8. Kalau miringnya tetap sama, yaitu 17. Kita mulai dari sin beta dulu. Sin beta, sin apa? Depan dibagi miring ya, sin demi, depan bagi miring. Depannya 15, miringnya 17. Sehingga ini jawabannya 15/17. Lalu cos beta, ya, itu sama dengan samping dibagi miring. Ya, sampingnya 8, miringnya 17. Sehingga ini 8/17. Dan yang terakhir adalah tan beta, ya. Tan beta adalah tan desa, ya, depan dibagi samping. Sorry, depan dibagi samping. Depannya beta itu adalah 15, sampingnya adalah 8, ya. Jadi depannya 15, sampingnya 8. Tan desa, ya, depan dibagi samping. Sehingga jawabannya 15/8. Ya. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal 2, diketahui nilai dari sin theta sama dengan 6/10. Tentukan nilai cos theta dan tan theta. Jadi setiap ketemu soal seperti ini, kita cukup membuat suatu segitiga siku-siku ya. Lalu kita buat misalnya di sini sebagai theta begitu. Ingat tadi konsepnya, sin itu demi kan. Sin demi ya, depan dibagi miring. Sehingga kita punya depannya ini adalah 6 dan miringnya ini adalah 10. Ya, jadi kita pasang nih theta di sini ini mata, dari depannya dia yang ini ya. Ini depannya dia. Ini 6, miringnya 10. Tadi kita kan udah belajar triple Pythagoras ya. Berarti 6 10 ini adalah kelipatan dari 3 dan 5. Maka lagi satu kan jelas 4 ya. Karena bentuk dasar adalah 3 4 5. Sama-sama dikali 2 semua, 6, 8, berarti ini 10 ya, 6, 8, 10. Sehingga sisi yang lagi satu pasti 8. Ya, 6, 8, 10. Kemudian kita tinggal menentukan berapa cos theta dan berapa tan theta. Oke, cos theta. Cos itu apa? Samping dibagi miring ya, cos samping bagi miring. Sampingnya 8, ya, ini kan depannya ya, berarti ini sampingnya. 8, miringnya 10. Berarti ini 8/10. Kemudian tan theta. Tan apa? Depan dibagi samping. Depannya 6, sampingnya 8 ya. Berarti ini 6/8. Jadi ini mau dikecilin lagi jadi 4/5 boleh. Jadi 3/4 juga boleh. Dibiarin begini pun juga tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Contoh soal 3. Diketahui nilai dari cos theta sama dengan min A. Dengan theta sudut tumpul. Tentukan nilai sin theta dan tan theta. Oke, pengertian sudut tumpul ini berarti dia terletak di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Apa itu kuadran? Ya, kalian bisa belajar di video yang saya kasih linknya di atas ya. Ini termasuk kuadran 2 ya. Jadi kita sama aja membuat suatu segitiga siku-siku, tapi kita tempatkan dia di kuadran 2 ya. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, ingat di kuadran 2 itu sumbu X-nya ini negatif ya. Sedangkan sumbu Y-nya itu positif. Nah, kembali ingat, cos itu adalah samping dibagi miring. Samping dibagi miring gitu kan. Cosami. Nah, sekarang supaya min A, ya, berarti kita bisa buat itu sebagai A/1. A/1 apa? Sorry, supaya min A kan bisa min A/1 atau A/-1 gitu kan. Nah, lalu kita pakai yang mana dong? Ya. Nah, perhatikan di sini, kita pasang dulu deh ya, A sama 1, jadi sampingnya A, miringnya 1. Samping, berarti kita anggap dulu theta di sini ya, theta. Berarti sampingnya yang ini kan, ini kan depannya dia kan, ini depannya dia, berarti ini sampingnya dia. Berarti ini A, ini 1, siapa yang min ya, ingat nih sumbu X negatif ya. Berarti ini min A, dan ingat miring itu selalu positif. Ya,
Miring itu selalu positif. Oke, nah sekarang kita hitung berapa nilai sisi yang ini dengan menggunakan Pitagoras. Dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa menghitung itu ya, sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min A kuadrat gitu kan. Berarti sama dengan 1 ditambah A kuadrat ya. Jadi sisi sebelah sini adalah 1 ditambah akar 1 ditambah A kuadrat ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung sin tetanya aja. Sin teta, sin itu apa? Depan dibagi miring. Depan dibagi miring gitu ya. Depannya ini, miringnya yang ini. Berarti kita bisa dapat bentuknya adalah akar 1 tambah A kuadrat per 1 kan. Tapi kita nggak perlu buat per satunya karena sama aja kan. Kalau nggak dibuat itu sama aja dengan artinya per 1 gitu ya. Kemudian kita hitung tan teta. Tan teta ya. Tan teta apa? Tan tuh depan dibagi samping ya. Tan desa depan dibagi samping. Depannya ini, sampingnya yang ini gitu kan. Sehingga kita bisa tahu tan tetanya sama dengan apa? Akar 1 depannya ini ya, depannya sampingnya adalah min A. Atau boleh juga kita buat min akar 1 tambah A kuadrat dibagi dengan A. Oke? Ini masih mudah ya. Jadi lagi sekali yang perlu diingat adalah sudut tumpul itu adalah terletak di kuadran 2. Ya. Jadi kuadran 2 itu sisi ininya min, sisi ininya plus. Begitu ya. Well, kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor. Contoh soal 4, diketahui nilai dari tan theta sama dengan 1/x dengan theta sudut lancip. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Ya. Nah, di sini perhatikan ya, sudut lancip itu ya, sudut lancip artinya dia kuadran 1 ya, kuadran 1 begitu ya. Nah, sekarang kita sama aja seperti biasanya, kita buat suatu segitiga siku-siku, lalu kita buat nama misalnya di sini sudutnya adalah theta begitu ya. Kemudian kita buat dia harus di kuadran 1 begitu. Atau semuanya positif ya kalau di kuadran 1. Jadi X-nya positif dan Y-nya juga positif. Tan itu apa? Depan dibagi samping kan ya. Sehingga tan itu satunya adalah depan ya. X-nya adalah samping. Nah, perhatikan di sini, ini anggap mata lagi sekali, maka dia memandang ke depan. Ya, inilah berarti sisi depannya dia. Sehingga ini bernilai 1. Dan berarti ini sampingnya kan ya, kan nggak mungkin ini pasti miring gitu kan ya. Jadi sampingnya pasti yang ini gitu ya, sehingga ini adalah X. Lalu sisi miringnya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras, yaitu akar 1 kuadrat ditambah X kuadrat gitu. Atau sama dengan akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari sin theta dan cos tetanya ya. Sin theta, sin itu apa? Depan dibagi miring ya, depannya 1, miringnya akar 1 plus X kuadrat. Sehingga nanti sin tetanya adalah 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Oke, kemudian cos tetanya sama dengan apa cos? Samping dibagi miring gitu ya. Sehingga cos theta sama dengan X per akar 1 ditambah X kuadrat. Ya, sangat mudah sekali bukan? Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen di bawah untuk membantu memajukan channel ini. Jika ada materi yang ingin dibahas melalui channel ini, Anda dapat berikan komen di bawah ya, mau materi apa begitu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.